malam bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Gracia Gian. Saya dari kelas 10-6. Di sini saya akan membahas mengenai hal yang saya ketahui dari bagian 1, mulai dari unit 1 sampai unit 4. 1. Menggali ide pendiri bangsa tentang dasar negara. Indonesia melalui banyak fase untuk sampai ke masa kemerdekaan. Dalam sejarah dicatat kekalahan Belanda terhadap Jepang ketika perang Asia Timur Raya yang membuat Indonesia lepas dari penjajahan Belanda tetapi masuk ke dalam penjajahan Jepang. Jepang menguasai beberapa wilayah di Indonesia. Jepang juga menggunakan beberapa semboyan seperti Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia, Jepang Saudara Tua yang menarik simpati bangsa Indonesia. Namun kemenangan Jepang tidak berlangsung lama karena bangsa sekutu seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda melakukan serangan balasan untuk mengambil kembali Indonesia. Akibatnya Jepang jadi terdesak. Lalu Jepang merencanakan untuk membentuk BPUPK atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan pada 1 Maret 1945. Jadi anggota BPUPK ini terdiri dari 76 orang, di mana 1 orang ketua, 2 orang wakil, 60 orang anggota biasa, 6 orang anggota tambahan, 7 orang anggota Jepang yang tidak berhak dalam masukan suara. Dalam BPUPKI ini dilaksanakan 2 kali sidang. Sidang pertama pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dari sidang pertama ini juga memiliki beberapa masalah. Salah satunya perbedaan pendapat oleh ketiga tokoh utama seperti Muhammad Hatta, Soepomo, dan Insinyur Soekarno. Dan hasil dari sidang BPUPKI ini adalah nama dari 5 dasar yaitu Pancasila yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 serta Piagam Jakarta. Dan sidang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Ada juga yang mereka membahas mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam sidang ini juga mereka mendapatkan beberapa masalah seperti perbedaan pandangan dan pendapat mengenai perumusan dasar negara Indonesia. Jadi hasil yang diperoleh mereka dari situ adalah rancangan Undang-Undang Dasar dan rancangan Undang-Undang Dasar, pembentukan panitia kecil, dan penerimaan Piagam Jakarta. Nah, setelah selesai sidang pada 7 Agustus 1945 BPUPK dibubarkan dan pada hari itu juga mereka membentuk PPKI. Pada 18 Agustus 1945 PPKI melaksanakan sidang pertama. Pada hari itu juga mereka menetapkan Pancasila. Hasil dari sidang PPKI yang pertama adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, lalu menetapkan Insinyur Soekarno sebagai ketua dan Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, lalu membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang membantu tugas presiden sebelum terbentuknya DPR dan MPR. Hasil sidang PPKI yang kedua dilakukan pada tanggal 19 Agustus 1945 yang memiliki hasil terbentuknya 12 departemen atau kementerian yang akan memimpin urusan negara.
Lalu membentuk Komite Nasional Daerah untuk membantu pemerintah negara dan menetapkan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Nah, dari unit 1 ini yang saya pahami adalah mengenai perancangan Undang-Undang Dasar dan Pancasila yang dilakukan pada tahun 1945. Hal yang saya ingin ketahui lebih lanjut adalah bagaimana tantangan Undang-Undang Dasar di kehidupan masyarakat sekarang. Hal yang akan saya lakukan adalah mengingat bagaimana rancangan Undang-Undang Dasar ini di dalam kehidupan saya. Unit 2. Penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa. Pancasila ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 ketika sidang pertama PPKI dilaksanakan. Pancasila juga memiliki 3 nilai, yaitu nilai dasar, instrumental, dan praksis. Nilai dasar merupakan prinsip-prinsip fundamental yang terkandung dalam kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sifat dari nilai dasar ini adalah bersifat abstrak dan fundamental, serta menjadi landasan dari segala hukum yang ada di Indonesia. Nilai instrumental adalah penjabaran lebih lanjut daripada nilai dasar Pancasila. Contohnya peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Nilai praksis adalah nilai yang melaksanakan perwujudan nyata dari nilai instrumental dalam perilaku sehari-hari warga negara. Contohnya ikut gotong royong, sikap tolong menolong sesama manusia atau warga, dan tidak melakukan diskriminasi terhadap orang lain. Nah, penerapan Pancasila itu dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia yang mengamalkan Pancasila. Jadi, hal yang saya pahami dari bab ini adalah bagaimana penerapan Pancasila itu dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan apa itu tiga nilai Pancasila. Hal yang ingin saya ketahui adalah bagaimana atau apa tantangan yang akan dihadapi para pelajar untuk membangun nilai atau mengamalkan Pancasila dalam kehidupannya di era globalisasi sekarang. Yang ketiga, hal yang akan saya lakukan adalah melaksanakan atau mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari saya. Unit 3, peluang dan tantangan penerapan Pancasila. Di unit ini kita diberitahu bagaimana peluang dan tantangan yang kita hadapi ketika ingin menerapkan Pancasila. Nah, ini masuk ke peluang. Peluang penerapan Pancasila adalah seperti peluang untuk penyebaran nilai global, memperkuat identitas nasional, filter budaya asing, sumber inspirasi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesadaran, serta lainnya. Dari kelima hal tersebut, kalau kita melaksanakannya, pasti peluang untuk Pancasila itu semakin tinggi dan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu semakin besar. Tapi bukan hanya peluang saja yang ada, tetapi memiliki tantangan seperti penyebaran berita hoaks yang berlawanan dengan nilai Pancasila. Lalu ada ujaran kebencian kepada seseorang yang menyebabkan orang tersebut takut untuk mengikuti atau mengamalkan Pancasila di kehidupannya. Nah, di sini ada dua berpancasila, yaitu berpancasila di era media sosial dan berpancasila dan Pancasila dan pandemi. Nah, kita
termasuk yang pertama berpancasila di era media sosial. Sejujurnya berpancasila di era media sosial ini mungkin cukup rentang karena di sini kita mendapatkan berita-berita hoax yang berlawan dengan Pancasila dan ujaran-ujaran kebencian, pembulian dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Lalu kalau Pancasila dan pandemi itu di situ kita menjadi tidak akrab atau tidak bergaul lagi kepada orang lain sehingga kita menjaga jarak daripada mereka. Itu juga dapat menyebabkan nilai Pancasila semakin menurun. Nah, dari penjelasan singkat itu, hal yang saya pahami dari unit 3 adalah bagaimana penerapan yang dilakukan di Indonesia tentang Pancasila, karena untuk melakukan penerapannya juga memiliki tantangan dan peluang. Hal yang ingin saya ketahui lebih lanjut adalah apakah ada tantangan yang lebih besar atau peluang yang lebih besar daripada hal-hal yang saya sebutkan tadi. Lalu hal yang akan saya lakukan adalah berusaha untuk melakukan dan mengamalkan Pancasila serta mencerna informasi yang baru dan tidak percaya terhadap berita-berita hoax. Unit 4. Proyek gotong royong kewarganegaraan. Konsep gotong royong. Konsep gotong royong merupakan identitas dan kebudayaan dari Indonesia. Kata gotong royong sendiri berasal dari bahasa Jawa, yaitu gotong yang artinya pikul atau angkat, serta dan royong bersama-sama. Secara harfiah, gotong royong dapat diartikan sebagai mengangkat beban bersama-sama supaya beban menjadi ringan. Lalu gotong royong dibagi menjadi 2 jenis, yaitu gotong royong kerja bakti dan gotong royong individual atau tolong menolong. Gotong royong tolong menolong merupakan gotong royong yang dilakukan perorangan. Contohnya adalah membantu tetangga ketika mereka sedang melakukan acara. Yang kedua, gotong royong kerja bakti. Gotong royong kerja bakti adalah gotong royong yang dilakukan secara bersama-sama atau bersifat umum. Contohnya membersihkan jalanan yang ada di desa kita masing-masing. Nah, jadi gotong royong itu memiliki makna sebagai identitas dari kebudayaan Indonesia kita sendiri. Makna gotong royong harus kita terapkan dalam diri kita supaya kita jadi manusia yang bisa mengikuti apa saja itu kegiatan gotong royong yang ada di sekitaran kita. Karena kalau kita mengikuti gotong royong pasti kita dapat mengetahui apa saja yang dapat kita bantu atau yang bisa kita lakukan ketika kita mengikuti gotong royong. Nah, jadi yang saya pahami dari gotong royong adalah apa itu konsep gotong royong, apa itu jenis gotong royong, dan apa itu makna gotong royong. Hal yang ingin saya ketahui lebih lanjut atau yang ingin saya ketahui adalah apakah di zaman sekarang masih ada gotong royong atau sudah tidak ada atau mungkin sudah mulai menghilang. Yang akan saya terapkan adalah mengikuti kegiatan gotong royong yang ada di kampung saya. Sekian dari saya, terima kasih.